Oke, halo teman-teman, balik lagi sama aku. Di sini aku kedatangan soal teman-teman. Ini dari hmm, teman aku yang dari FMIPA gitu. Dia request soal ini. Oke, coba kerjain kali ya. Jadi di sini ada magnesium nitrat dan sebagainya, bisa dibaca sendiri. Narasinya di sini ada logam MgO sama N2O5. Nah, mana sih oksida yang asam sama basa? Nah, yang basa itu yang oksida logam, which is yang MgO, logam 1 2 dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau ini non logam N2O5. Karena N itu nitrogen, dia kayak apa golongan non logam gitu ya. Oke, lanjut B. Buktikan jawaban Anda pada poin A. Oke, dengan menggunakan reaksi senyawa oksida dalam air. Oke, tinggal reaksiin aja sama air, kayak MgO tambah H2O, dia nanti jadi kayak MgOH gitu ya. Terus N2O5 reaksi sama 2O jadi ada 2HNO3 gitu. Ini kayak hafalan sih sebenarnya. Jadi tapi atau kayak karena kita udah tahu ini asam ini basa, jadi nanti dipaksa aja untuk basa. Misal kayak nanti spesiesnya yang lain kayak apa gitu. Nanti berarti at the end kalau basa ada OH-nya gitu ya. Kalau asam ada H-nya. Gampangnya gitu aja. Oke. Lanjut. Teruskan relasi penetralan antara kedua senyawa tersebut dalam air yang setara dan dilengkapi dengan oke. Jadi ini tuh katanya antara MgO sama N2O5 terus direaksiin sama air bakal ngasilin garam magnesium nitrat itu. Ya udah tinggal cemplungin aja semuanya. Kayak ini apa N2O5 ditambah MgO tambah H2O nanti at the end bakal jadi itu sama ada hasil sampingnya ya, produk sampingnya. Nah, nanti ini tinggal dihitung aja nih kayak butuh berapa air sih gitu ya. Terus butuh berapa air dan lain sebagainya. Nah, di sini airnya tuh hanya sebagai apa? Kayak pelarut gitu ya. Jadi nanti airnya makin ada. Jadi kenapa harus dimasukin? Karena sebagai pelarut. Jadi di reaktan ada, di produk juga ada gitu ya. Udah deh, kurang lebih gitu. Dan fasanya jangan lupa teman-teman. Liquid, liquid, gas. Oh iya ini apa sih? Garam itu ini sama-sama solid gak sih ini? Oh, kayak MgO-nya solid, N2O-nya ini gas, sorry. Terus ininya solid karena garam. CMG-nya. Oke deh. Lanjut lanjut. Larutan penyangga, buffer berarti ya ini ngomongnya. Mempertahankan dan lain sebagainya. Oke. Tuliskan reaksi kesetimbangan asam benzoat dalam air. Serta tuliskan pasangan asam basa konjugasi yang terdapat. Oke, tinggal aja asam benzoat C6H5 CO2H. Ini ada di soal nggak sih? Ya ini nih. Nih, asam benzoat ya. Mm-mm. Tinggal cemplungin aja sih tambah H2O nanti kayak H-nya hilang nih H di asam benzoatnya ke H2O ya. Kenapa? Kenapa kayak gitu? Karena asam. Asam kan donor H plus. Jadi lebih asam mana sih asam benzoat sama air? Ya lebih asam benzoat gitu loh. Jadi nanti H plus dari asam benzoat tuh bakal ke donor ke si H2O gitu. Dan di sini berarti berarti apa? Berarti ini jadi ini asam, ini basa, berarti nanti pasangnya di sini jadi basa konjugasi, di sini basa, H3O plus jadi asam konjugasi. Lanjut, hitung massa sorry ini nggak jelas C65 oke yang harus ditambahkan ke dalam 500 ml segitu untuk membuat larutan buffer. Oke, hitung massa. Berarti berapa sih yang dibutuhin gitu ya? C6H5 natrium benzoat gitu yang harus ditambahkan ke dalam asam benzoat. Ya udah, gampang aja. Ini tujuannya apa sih? Oke, tujuannya pengen nilai pH-nya 3,5 teman-teman. 3,5 terus Ka-nya segitu dan lain sebagainya. Oke, oke. Eh, Gampang aja dari sini Ka-nya adalah apa? Produk bagi reaktan. Produknya adalah C6H5CO2 terus kayak kali H3O plus per si C6H5 itu kan yang awal itu. Atau ini kayak asamnya, terus ini kayak bahasa konjugasinya, terus ini H plusnya gitu ya. Oke. Nah, H plusnya pengen 10 pangkat minus 3,5. Jadi H plus di sini tuh pengen 10 pangkat minus 3,5. Ininya masih pertanyaan, karena itu yang dicari, X gitu ya. Si ininya itu udah dapet ya. Ininya itu berapa? Ntar, let me check. Oh ini.
0,1 molar. Ya, 0,1 molar. Cemplungin 0,1. Terus Ka. Karena ini kita ngomongnya adalah concentrate. Nanti dapat X-nya dalam bentuk molar. Ini tinggal kali silang gitu aja biasa. Nanti masanya terus gimana? Ya udah diubah dulu ke mol, dikali volume, habis itu dikali massa molar dari natrium benzoat in a whole. Oke, gampang ya. Tinggal gitu aja. Oke, oke. Jadi tadi gimana idenya dari Ka, pokoknya dari Ka terus dari kesiniin karena tadi udah dapat pH-nya 10 pangkat minus 3,5 jadi H plusnya 10 pangkat minus 3,5 gitu ya. Natrium benzoatnya kita cari X, ininya 0,1. Nanti tinggal masukin Ka-nya kayak ini produk 10 pangkat minus 3,5 kali X bagi reaktan 0,1 sama kayak ini persis. Oke, nanti tinggal di otak-atik. Udah deh. Lanjut lembar kedua yang mana? Ini ya. Oke, bila ke dalam larutan buffer tersebut ditambahkan HCl nih, 2 molar 100 ml. pH larutan akan lebih besar dari 3,5, lebih kecil atau tetap. Beri penjelasan tanpa menghitung pH. Waduh, oke oke oke. Jadi di sini tuh mau ditambahin HCl. Logika aja nih, kalau ditambahin HCl, kira-kira makin apa sih? HCl tuh asam kuat banget loh. Bener banget, makin asam. Berarti kalau makin asam pH-nya makin apa? Makin kecil. Oke? Karena pH tuh semakin kecil mendekati nol itu semakin asam banget. Kalau semakin 14 terus semakin basah. Kalau ini dia netral. Ini ngomongnya pH. Nanti kalau ngomongnya pOH itu kebalik dong. Semakin pOH berarti semakin basah, semakin 14 semakin asam, ini netral gitu ya. Jadi tergantung nih ngomongnya pH atau pH. Jadi itu harus jeli juga. Takutnya nanti jadi jebakan teman-teman. Oke? Lanjut soal 3, nikel dan sebagainya merupakan salah satu bahan kimia, elektroda, baterai. Kelarutannya segitu, teruskan persamaan reaksi kesetimbangan yang setara. Ya udah langsung aja ini OH2 jadi NO2 plus sama 2 OH min. Biasa aja basic teman-teman. Ya kan? Ini 2 plus ini OH 2 OH min gitu ya. Aqueous aqua solid. KSP-nya tinggal cemplungin aja. uh, Cemplungin kayak ini S, ini 2S, jadi nanti kayak S, ini 2S kuadrat gitu kan, jadi 4 S pangkat 3 gitu kan. Oke, yang ditanya, oh ini kelarutannya udah ada nih, 3,73 kali sepakat min 4 gram per liter. Oke, nah teman-teman, di sini kelarutannya kan gram per liter. Padahal kalau ngomong KSP itu ngomong concentrate, jadi kita harus nyari dulu nih kayak gimana nih ngubah eh, kelarutan dari gram per liter jadi molar. Nah, teman-teman tahu nggak sih molar itu apa? Mol per liter. Mol itu kan gram per mm. Jadi kenapa nggak gram per liter aja nanti dibagi sama massa molarnya gitu loh, teman-teman. Jadi di sini 3,73 kali 10 pangkat min 4 dibagi massa molar dari NiOH2 ini. Nanti dapat deh molaritasnya. Nah, molaritasnya dapat, ini S-nya. Nanti cemplungin S-nya ke sini. Dapat deh KSP-nya. Selesai. Lanjut, hitung pH. Tepat jenuh. Nah, kalau tepat jenuh gimana tuh? Apa kriteria atau qualify tepat jenuh? Bentar ya. Oke, balik lagi. Jadi tepat jenuh itu adalah ketika kayak S-nya itu setara dengan KSP. Jadi S di sini setara dengan KSP. Nah, di sini kan pengen tahu pH-nya kan ya. pH-nya. Di sini sedangkan diketahui OH-nya. Jadi kayak cari dulu pH apa eh OH-nya kan jadi kayak sama dengan 2 S gitu ya. Terus nanti nyari pH-nya 14 min kayak S-nya dari sini kan. Cemplungin-cemplungin aja nanti dapat pH-nya berapa terus nanti tinggal pH-nya adalah min log dari sorry. Apa ya min log? pH-nya itu tinggal 14 minus pOH gitu ya, teman-teman. Oke, oke. Karena diketahui pOH ya udah berarti itu pOH. Pengennya pH tinggal 14 gram pH. Gitu aja ya. Lanjut yang D. Wah, ini lumayan gede nih poinnya. Hitung kelautan es dalam bentuk gram per liter. Oke. Dalam larutan 0,01 molar. Oke, di sini jadi ada ion senama nih, pengaruh ion senama, teman-teman. Terus pengen bandingin hasil kelarutannya apakah lebih besar atau lebih kecil. Beri penjelasan artinya pengen tahu hitungannya. Oke. Hmm. Ya udah. Ini
karena dia pengen nyarinya tuh kalau tanya dari gram per liter, jadi kayak nanti abis dari molar diubah lagi gitu ya. Jadi dari S-nya molar nanti diubah lagi ke gram per liter. Oke, gampang aja ya teman-teman. Jadi untuk nyari nilai S-nya tadi, ini kan berarti ada pengaruh Ni kan. Jadi kayak Ni, sorry, NiOH2 maka jadi Ni2 plus tambah 2OH min kan. Nah, Ni-nya di mula-mula, ini MRS biasa, mula-mula tuh udah ada 0,01 molarnya teman-teman. Nah, terus ini S biasa, ini 2S. Jadi nanti di at the end jadi 0,01 tambah S, terus sama 2S. Gitu. Nah, jadi apa? Kelarutannya tuh kayak KSP sama dengan ini ya, 0,01 tambah S kali 2S kuadrat gitu. Nah, nanti KSP-nya pakai KSP air yang ada di B. Udah deh, nantinya dapat S-nya. Tapi S di sini ini masih dalam bentuk molar. Padahal pengen bandinginnya di gram per liter nanti tinggal dikali sama massa molar lagi aja. Oke, massa molar siapa? NiOH2. Massa molar tuh yang gram per mol itu ya, yang kayak dijumlahin Ni gram per molnya berapa dan sebagainya. Oke. MR atau massa molar gitu ya, teman-teman. Udah deh, selesai. Dan ini harusnya lebih kecil, jadi lebih sukar untuk larut. Kenapa? Karena ada ion senama. Gitu aja. Gampang ya? Oke deh. Oh, mungkin ini bisa aja loh penjelas. Oh, ada hasil perhitungannya. Dikira aku bisa kayak bandingin pakai gitu aja, misalnya pakai narasi gitu. Oke deh, selesai. Good luck teman-teman.